itu mendingan kita jangan memaksakan diri gitu Minasang. Jangan sampai kita asal pilih job yang penting cepet aja gitu kan, berangkat ke Jepang yang penting di tahun ini saya bisa berangkat ke Jepang, job apapun akan saya ambil. Itu adalah sebuah awal kesalahan yang memang awalnya kecil tapi akan berdampak besar bagi kehidupan kita ketika kita bekerja di Jepang, seperti itu Minasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Iwan Kazoku. Di video kali ini kita mau ngobrol santai ya Minasang, terkait pemilihan job yang bagus itu yang kayak gimana. Kemudian jangan sampai kalian salah job. Kenapa seperti itu? Karena kalian tinggal di Jepang itu bukan 1 bulan 2 bulan ya Minasang, melainkan dari 1 sampai 3 tahun gitu Minasang. Bahkan kalau misalkan yang visa Tokutei Gino itu, meskipun bisa berpindah kaisha gitu kan, tapi tetap kita itu tinggal di Jepang itu nggak sebentar gitu Minasang. Apalagi kalau misalkan tekanan kerja, kemudian jenis pekerjaan yang berat kayak gitu kan, badan kita nggak kuat, ya mau gimana lagi ya. Makanya banyak eh, para kensusei gitu kan yang kabur, kemudian kayak misalkan apa, ilegal dan lain sebagainya lah yang Minasang, karena memang itu bukan kesalahan mereka gitu Minasang, melainkan dari tekanan pekerjaan yang sangat luar biasa seperti itu. Maka dari itu, tonton channel ini terus ya. Tonton video ini jangan sampai kalian skip. Nah, untuk job Minasang, saran saya yang pertama yaitu sesuai dengan fashion kalian, sesuai dengan harapan dan apa kebiasaan kalian gitu. Skill kalian di mana posisinya seperti itu. Kalau misalkan kalian di pertanian, cobalah kalian cari gitu kan job pertanian. Tapi kalau misalkan di pertanian masih nggak ada, tapi adanya Gemba, karena kalian memang suka gitu kan dengan tantangan atau memang badan kalian kuat seperti itu, boleh kalian pilih Gemba. Tapi kalau misalkan kayak saya gitu kan, badan tidak terlalu besar, kemudian resiko yang saya pikirkan kalau misalkan saya kerja di Gemba gitu kan, kayaknya saya berat deh, kayaknya saya nggak bakalan bisa deh kayak gitu. Itu mendingan kita jangan memaksakan diri gitu, misalnya jangan sampai kita asal pilih job yang penting cepet aja gitu kan, berangkat ke Jepang yang penting di tahun ini saya bisa berangkat ke Jepang, job apapun akan saya ambil. Itu adalah sebuah awal kesalahan yang memang awalnya kecil tapi akan berdampak besar bagi kehidupan kita ketika kita bekerja di Jepang, seperti itu Minasang. Dulu saya juga sempat berpikiran seperti itu Minasang, dikarenakan waktu itu saya di tahun 2020 ya bergabung di LPK, kemudian adanya corona gitu kan, sampai saya 2 tahun itu kan mangkrak gitu istilahnya, vakum, gak dilanjutin belajar dan lain sebagainya gitu kan. Istilahnya job belum datang, kemudian penerbangan ke Jepang pun belum dibuka seperti itu kan. Ya ketika udah ada di titik jenuh gitu kan, udah nunggu sekitar 2 tahun lebih, hampir 3 tahun waktu itu, ya saya pikir job apa aja lah yang penting saya bisa berangkat kerja ke Jepang seperti itu. Tapi ternyata pemikiran seperti itu menurut saya salah Minasan. Dulu saya sempat memaksakan diri ketika ada job Gemba gitu kan Minasan. Oke lah saya ambil seperti itu. Saya ikut Mensetsu, alurnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan alhamdulillah saya dulu itu keterima. Tapi Minasang ada kendala lagi, sekitar 1 tahun setengah itu COE saya nggak turun Minasang. Ini merupakan sebuah kejadian yang sangat janggal dan aneh menurut saya waktu itu. Dan ternyata setelah diselidiki, si perusahaan yang merekrut saya waktu itu, yang udah tanda tangan kontrak dan saya juga udah bikin paspor waktu itu, ternyata perusahaannya itu bangkrut dikarenakan waktu itu ada COVID-19 ini Minasang, seperti itu. Tapi ini merupakan hikmah yang luar biasa bagi saya Minasang, karena saya nggak jadi gitu kan kerja di Gemba. Bukannya Gemba itu jelek, tidak Minasang. Tapi bagi saya gitu, bagi diri saya, kayaknya nggak mampu deh. Karena yang pertama, saya takut ketinggian. Yang kedua, memang badan saya tidak terlalu besar gitu Minasang. Nggak kayak teman-teman Gemba yang lain gitu kan, berotot dan sebagainya lah. Tenaganya luar biasa gitu kan, Chikara Temas. Nah kemudian kenapa waktu itu saya maksain ngambil Gemba?
Selain dari waktu tunggu saya yang udah lama bertahun-tahun, karena memang pas waktu Setsumei gitu ya dari perusahaannya, kita itu nggak ini minasan nggak apa nggak kayak naik-naik kayak gitu nggak, tapi membuat kayak cakar ayam gitu minasan, cakar ayam tapi buat lubang-lubang kayak gitu minasan. Kalau misalkan kita mau pondasi kayak gitu kan, bikin lubang-lubang buat besi dan coran gitu doang. Karena di Jepang itu satu gedung itu bisa mencapai beberapa perusahaan minasan. Misalkan ada yang khusus buat plester gitu ya minasan, kemudian yang katawaku atau apa gitu ya, saya nggak tahu namanya. Yang pasti kayak besi-besi di luar kayak gitu kan nyampe ke atas, itu khusus lagi. Kemudian ada yang membangunnya juga gitu kan, yang bikin bangunan kayak gitu. Kemudian ada juga yang bagian pengecetan atau finishing kayak gitu minasan. Kalau di Jepang kayak gitu, beda-beda perusahaan ya minasan. Nah kemudian setelah saya di cancel gitu kan dari job Gemba itu, saya mencoba nyari job yang lain di SO yang lain gitu minasan. Tidak sama gitu SO-nya karena memang ada sedikit kejanggalan lah waktu itu. Nah kemudian saya udah dapat lagi satu perusahaan yang mana perusahaan ini ditempatkan di Kyushu minasan, di Oita waktu itu. Jobnya itu job kaigo minasan. Sebenarnya jujur saya nggak ada minat ke kaigo waktu itu kan. Tapi dikarenakan ya mungkin ini jalan terbaik lah buat saya kayak gitu kan waktu itu. Karena tidak terlalu ekstrim gitu pekerjaannya bagi saya gitu ya. Yang memang mungkin termasuk badan yang lemah mungkin kalau saya nggak kayak teman-teman gitu. Ya saya pilih aja kayak gitu. Dan beberapa kali itu mindsetnya kalau kaigo ya banyak banget minasan. Nyampe ke 5 kali kalau gak salah ya waktu itu. Alhamdulillah keterima. Kemudian di kaigo itu saya nunggu juga COS sekitar 7 bulan. Dan di sini juga ada kejanggalan lagi minasan waktu itu. Kenapa gitu kan COS saya kok belum turun-turun kayak gitu. Ternyata ada kendala lagi. Kalau ini saya di cancelnya disarankan dari pihak imigrasi Jepangnya minasan. Karena memang ada permasalahan internal di perusahaan yang merekrut saya, perusahaan yang kedua ini, di pihak administrasinya atau apalah, saya nggak tahu gitu ya. Yang pasti ini dirahasiakan. Pada intinya, kamu sebaiknya di cancel aja katanya gitu. Oke lah di cancel, tapi kan seharusnya ada nyukoku ya, minasan nyukoku yote itu kan udah ada di tekan kontrak kayak gitu kan. Nah di tekan kontrak itu seharusnya 2 bulan ke belakang saya udah berangkat ke Jepang. Karena saya magang minasang, jadi kalau magang itu 1 bulan di Senta untuk belajar bahasa Jepang, kemudian setelah 1 bulan belajar kita baru bekerja. Maka dari itu kalau misalkan kita perhitungannya ya udah 2 bulan tinggal di Jepang, otomatis udah belajar 1 bulan di Senta dan udah 1 bulan kerja di perusahaan tersebut. Maka dari itu dari pihak SO gitu kan, alhamdulillah sangat transparan sekali gitu kan, LPK dan SO saya waktu itu memperjuangkan untuk mengganti kerugian saya menunggu selama 2 bulan di Indonesia yang seharusnya saya udah bekerja kayak gitu. Dan dari pihak perusahaan katanya dia tuh nggak bisa kalau misalkan 2 bulan full harus bayar saya kayak gitu kan kompensasinya. Tapi paling maksimal 1 bulan aja. Ya menurut saya nggak apa-apa gitu kan. Yang pertama saya karena nunggu nggak bekerja, yang pertama itu. Yang kedua, memang kalau perhitungannya jika saya udah berangkat itu kerja paling baru 1 bulan gitu minasang kayak gitu. Ya udahlah, saya tunggu sekitar 1 sampai 2 minggu. Alhamdulillah waktu itu cair sekitar 10 mang minasang. Itu adalah kompensasi dari perusahaan dan sama sekali tidak dipotong biaya apapun dari SO atau LPK. Alhamdulillah banget gitu kan, saya punya SO dan LPK yang luar biasa. Kemudian minasang kembali lagi ke pembahasan inti. Pada intinya kita sesuaikan aja dengan minat kalian. Kalau minat kalian di Gemba, oke, kalian di Gemba. Kalau minat kalian di pertanian, usahakan di pertanian. Tapi kalau misalkan kalian minatnya di pengolahan makanan atau minat kalian di kaigo, kemudian di perusahaan apapun itu, berusaha dulu lah minasang. Kalau misalkan mentok, disesuaikan aja minasang. Yang istilahnya kalian bisa lah menerima konsekuensinya apapun itu. Jangan sampai kalau kalian udah berangkat ke Jepang, kalian merasa kurusi, merasa kibisi, merasa apa sih namanya tuh,
merasa sangat-sangat capek, melelahkan, dan banyak geluh gitu minasan. Jadi konsekuensinya ada di kalian, pilihannya ada di kalian, dan saya sarankan untuk bijak dalam memilih job minasan. Jangan terburu-buru ya, karena memang kalau kalian pergi ke Jepang juga, itu istilahnya kalian sendiri yang akan menanggung bagaimana rasanya lingkungan kalian bekerja, kemudian rekan kalian bekerja, rekan kita gitu kan, eh, di satu perusahaan, dan kemudian rekan kita juga di satu apato kayak gitu minasan. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman jangan terburu-buru. Oke, makasih banyak buat minasan yang udah nonton video ini. Mohon maaf apabila misalkan ada kata-kata yang salah. Saya ini lagi ya, jelaskan lagi, tekankan lagi, saya tidak menjelek-jelekan suatu instansi, suatu perusahaan, suatu jenis job minasang. Karena itu adalah pilihan kalian masing-masing. Saya tidak menjelekkan Kaigo, saya tidak menjelekkan pengolahan makanan dan juga Gemba dan lain-lain, enggak minasang. Tapi yang pasti saya sarankan buat kalian seperti yang tadi saya bilang gitu ya minasang. Jangan sampai kalian salah pilih job, dalam artian jangan sampai salah tidak menyesuaikan dengan kemampuan diri kalian kayak gitu minasang. Jangan terlalu memaksakan lah. Saya pikir seperti itulah. Oke, makasih banyak minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Bye bye.